رادق قلبي من صميم الفؤاد. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapatkan ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah memudahkan jalannya ke surga. YouTube, Twitter, BBM adalah alat, bisa jadi pisau untuk memotong ayam, memotong itik, tapi juga bisa memotong urat nadi batang leher. Gunakan alat itu untuk yang baik-baik, maka mendapatkan amal jariah. Yang menguploadkannya mendapatkan pahala mengalir. Mati Abdul Somad yang menguploadkan ceramah itu, kalau tidak hancur maka di copy berapa sudah jamaah. Saya ditelepon jamaah dari pulau-pulau tertinggal, terisolir di Indragiri Hilir. Ustaz Abdul Somad ini, betul, ceramah Ustaz sudah saya download 170 judul. Saya masukkan ke CD, saya cetak, saya bagi ke orang di kampung saya. Bayangkan itu, amal jariah yang tetap mengalir. Siapa yang Abdul Somad sekalipun tak pernah menguploadkan ceramah itu, jamaah semua menguploadkan. Maka di akhirat nanti jangan heran Abdul Somad belakangan masuk surga, yang mengupload ini lebih dulu masuk surga, karena mereka amal jariahnya. Abdul Somad cuma sekali ceramah, itu diulang sampai ada khutbah itu yang sudah diputar orang 100.000 kali. 100.000 kali. Padahal saya ceramah yang dengar cuma 100 orang, itu pun 50 tidur di masjid lain. Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. رادق قلبي من صميم الفؤاد. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, di situ dikatakan Allah akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Allah menguji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar ketika ada permasalahan. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, kembali pada Allah. Semuanya dari Allah, suka-sukanya Allah. Allah mau kasih kita apapun dalam kehidupan ini. Kita cuman artis-artisnya Allah yang menjalankan skenario-nya Allah saja kok. Betul nggak, Bu? Maka ada beberapa fase tingkatan orang-orang. Ini kita harus berkaca diri kita termasuk orang yang mana, anak-anak kita termasuk orang yang mana. Ketika dikasih ujian, pertama tingkatan terendah dia marah. Kenapa harus aku? Apa dosaku? Apa ibadahku belum cukup? Tingkatan terendah, marah. Tingkatan kedua dia sabar. Sabar artinya, sabar itu apa? Dia mampu melawan tapi dia tidak lakukan, dia tahan, sabar. Tingkatan berikutnya ikhlas, tingkatan tertinggi bersyukur. Mau perkara baguskah, perkara menyedihkankah, dia katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Bisa nggak, Bu, kalau lagi ditimpa kesedihan, ajarkan anak-anak kita, nak, kalau engkau ditimpa kesedihan, bersyukur, nak. Bisa nggak tiba-tiba kita mengatakan hal demikian? Itu tingkatan tertinggi, orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian. Alhamdulillah ala kulli hal. Ibu kita sakit parah. Ibu saya hadir hari ini di sini punya penyakit parah, namanya penyakit pemphigus vulgaris, yang seluruh tubuhnya kalau lagi parah melepuh, Bu, kulitnya. Jadi kalau pakai baju, bajunya diangkat, kulitnya terangkat juga, seperti orang habis terbakar, melepuh. Namanya penyakit pemphigus vulgaris. Pada saat itu fase orang pertama kali, kenapa ya Allah? Marah dulu. Tapi setelah itu pada akhirnya lambat laun, tahun berganti, akhirnya kami sekeluarga bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Terima kasih Allah atas penyakit yang kau takdirkan kepada ibuku, yang membuat keluargaku pada akhirnya berhijrah menuju kepadamu, wahai Allah. Kadang kita kalau dikasih senang-senangnya saja, Bu, lupa sama Allah. Kadang kalau lagi ada masalah baru kita nangis-nangis sama Allah di sepertiga malam terakhir, betul nggak?
Allah turun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir jam berapa, Bu? Hah? Jam 3, setengah 2. Ya, malam itu dimulai dari maghrib sampai jam 5 subuh, menjelang subuh. Ada sepertiga malam awal, malam pertengahan, dan sepertiga malam akhir. Dibagi saja, dibagi 3. Jadi biasanya kalau sepertiga malam terakhir itu jam 1 atau jam setengah 2 lah, sampai menjelang subuh. Itu di situ Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta pada Allah, Allah dengarkan. Siapa yang berdoa pada Allah, Allah kabulkan. Siapa yang minta maaf, minta ampun kepada Allah, Allah dengarkan permohonan maaf kita. Allah turun di sepertiga malam, ya. Ada nggak orang-orang yang kira-kira ketika diberikan musibah, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ujian kesedihan, diucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua keadaan, itu tingkatan yang luar biasa tertinggi, bersyukur atas semua keadaan. Saya kalau ada 4 pendapat saya sebut 4. Kalau ada 3 saya sebut 3. Masalah mengangkat ada 4 pendapat. 3 ditekuk, 1 turun ke bawah. Syafi'i diangkat pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Syafi'i, sekali angkat. Kalau Hanafi angkat sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Kalau Hambali angkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. 4 pendapat. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketentraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting. Kata Quran, sabar dulu, terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan, innallaha ma'as sabirin. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Ketika teman-teman memilih untuk berpacaran, apa aktivitas yang dilakukan di dalamnya? Apakah hanya sekedar saling bertukar kabar, saling bertanya keadaan, saling curhat-curhatan, atau bahkan ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh teman-teman semua? Yang jelas, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ketika ada 2 orang berkumpul, laki-laki dan perempuan, ketiganya adalah syaitan. Apa tugas syaitan, teman-teman sekalian? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia akan senantiasa membuat kita, membisik-bisikkan kejahatan untuk kita bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginan dari syaitan ini. Perihal mengenai pacaran, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena mendekati zina adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Ini adalah sebuah firman Allah. Apa dosa kami, Ustaz? Kenapa maksiat di zaman kami lebih banyak merajalela? Apa kesalahan kami? Kenapa kami hidup zaman sekarang? Sabar adik-adikku sekalian. Al-ibadatu fil haraj. Istiqamah beribadah pada saat banyak ujian cobaan. Kahijratin ilayya. Sama seperti orang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada anak muda sekarang berpikir, ngapalah Allah menakdirkan saya hidup sekarang ya Pak Ustaz? Saya ini sebenarnya nakal karena hidup sekarang. Coba kalau saya hidup zaman Nabi, pasti saya baik. Orang seperti ente ini, Anda hidup zaman Nabi, pasti ikut Abu Lahab. Dia sangka zaman dulu nggak ada orang jahat. Ada. Setiap zaman ada orang baik, ada orang jahat. Yang pernah berbuat salah,
Kamu memang gak sempurna karena ada nafsu, digoda supaya berbuat keliru. Tapi karena kamu manusia, ciri manusia itu kalau salah tobat. Bedakan dengan setan, kalau salah gak mau tobat. Malaikat gak pernah salah, makanya gak ada malaikat tobat. Setan itu selalu salah dan gak kenal benar, makanya setan gak tobat. Kamu bukan malaikat, bukan setan, salah, wali tobat. Kalau kamu salah gak tobat, patut ditanya, kamu itu manusia apa? Mat, ngerokok kita. Aduh, aku nggak ngerokok. Bencong. Oh, bangkit kelelakianku. Mana? Langsunglah kami dengan jantan luar biasa. Begitu sedang ngisap lewat ustaz, langsung diinjak-injak. Mudah-mudahan ustaz nggak ngelihat, mundur mobilnya, turun. Antum tasrab, bukan? Kawan ini cuman berani buat masalah tapi tidak bertanggung jawab. Dia yang ngajak, dia yang pengecut. Begitu ditanya, anta tasrab? Lah ustaz. Pas bilang lah, itu asapnya keluar. Lah ustaz. Wah, habis ketahuan. Biasa baik, yang jelek akan turun. Saleh naik, salah turun. Salah naik, saleh turun. Jelas ya? Coba lihat di dunia digital, apa yang mempengaruhi kita, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang di follow dan sebagainya. Ini akan banyak sekali berpengaruh ya dalam konteks keimanan dan ibadah kita. Makanya saya sering katakan, cobalah ya, kalau jadi public figure atau dan sebagainya, cari pahala dari situ, jariah yang tidak terasa gitu. Cuma upload saja satu tapi manfaatnya bisa jariah banyak sekali. Kenapa nggak Anda satu hari misalnya pasang satu status tentang hadis Nabi SAW yang benar mendamaikan, yang merukunkan, memberikan motivasi kuat ya atau ayat-ayat Quran yang menginspirasi, menghilangkan kesedihan, kan banyak sekali bisa ditampilkan ya, itu pahalanya besar gitu. Nah ini baru dari ranah digital, konteks media sosial yang keseharian itu sering kita Ada satu amal yang lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada puasa sunat, lebih hebat daripada membangun masjid. Apa amal itu? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Dari mana engkau tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima takdir Allah, disitulah aku berarti diridhai Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di tahun 2012 saya membeli rumah dengan cara kredit via bank X. Saya tidak perlu sebutkan ya. Saat itu saya belum paham dengan transaksi riba. Nah sekarang cicilan rumah tersebut masih tersisa kurang lebih 6 tahun lagi. Berdosakah jika saya tetap melanjutkan sampai cicilan selesai? Atau saya harus meninggalkan atau menjualnya? Baik. Islam itu bijak, nggak langsung tiba-tiba begini. Ini kan udah 6 tahun katanya, berarti kan berproses nih dalam perjalanan ini. Sekarang ditimbang dulu, kalau hifdzul mal dengan hifdzul nafsi itu kuat mana? Ini ada hifdzul nafsi nih, ini ada hifdzul mal, ya kan? Baik, antara hifdzul nafsi bertemu dengan hifdzul mal, yang paling kuat yang mana? Menjaga jiwa atau menjaga harta? Paling gampangnya gini lah, mencuri itu haram nggak? Apa? Haram ya. Kata orang semua mencuri itu haram kecuali mencuri hati anak bapak mertua ya. Dengan cara yang dibenarkan. Baik, semua mencuri itu haram, nggak boleh. Gimana kalau ada orang lapar, sangat lapar, yang jika dia tidak mengonsumsi sesuatu, resiko kepada jiwanya. Lalu dia lihat ada makanan tuh yang bukan hak dia, diambil itu untuk memenuhi hajat laparnya sehingga terjaga dari serangan-serangan yang berpotensi menghadirkan kematian. Walaupun kita katakan kematian itu ajal, tapi tetap ada sebabnya kan. Baik, apa hukumnya mengambil barang bukan punya orang lain untuk menjaga nyawa misalnya di situ? Tuh.
Itu ada detailnya lagi, ada detailnya. Nggak bisa langsung disampaikan boleh, ntar berapa juta orang ntar pada mencuri itu. Ya nggak bisa begitu. Ada turunannya lagi. Itu pernah kejadian di masa Umar bin Khattab. Ya, saking terpaksanya dia mencuri, mengambil buah atau makanan tertentu, dan ketika akan dikisah disampaikan kisahnya, dimaafkan, ma'adzur. Ya, malah balik mengevaluasi, nangis itu ya. Luar biasa nih presiden nangis kan. Takut dihisab sama Allah karena ada satu rakyatnya yang kelaparan. Saking takutnya gitu. Ya, sampai kan terkenal kalimat Umar itu, kalaupun ada kambing di satu wilayah terpencil di bagian kekuasaan yang aku pegang, kemudian kakinya terpeleset aku nggak tahu, itu diistighfarin sama Umar. Karena khawatir ketika kambing itu mati, nggak bisa dikonsumsi sama yang punyanya dan menjadikan dia kelaparan. Itu sampai ke situ mikirnya. Ya itu menurut saya sejarah Umar itu patut ditiru. Anda kalau mau jadi pemimpin tuh keluarkan tuh fikihnya Umar itu, dan itu akan luar biasa tuh, luar biasa dahsyatnya. Nah, ini yang saya maksudkan. Kenapa saya ilustrasikan itu dulu untuk menarik ke sini. Anda kalau berhenti di sini saat ini, masuk kategori darurat nggak gitu? Ya, kalau diputus nih, putus misalnya, dah selesai. Itu mengganggu kebutuhan primer yang sedang berjalan nggak selama ini? Yang menunjang aspek berkehidupan. Tinggalnya di mana kalau langsung diputusin? Ada tempat bernaung nggak? Nggak boleh ujung-ujung begini, tinggalin tuh. Tiba-tiba nanti nggak ada penopang sementara waktu pada saat itu yang disiapkan dan menjadikan kemudian lebih sulit dari sebelumnya sehingga mengganggu keberhidupan. Ini konstruksi ini nggak disampaikan sama beberapa penceramah yang menyampaikan dengan jawaban dari pertanyaan serupa. Suruh keluar dari pekerjaan, langsung keluar. Jualan pecel lele, pecel ayam, atau yang lainnya. Tiba-tiba kegiatannya habis, nggak ada jembatan, malah lebih rusak daripada sebelumnya. Ujung-ujung syariat ditinggalkan, nggak percaya lagi pada Islam. Ada yang begitu. Ada. Saya pernah menangani kasus limpahan. Kasus limpahan. Ini fatwa yang langsung dikatakan keluar, nggak boleh, haram, riba, keluarnya. Begitu keluar apa yang terjadi? Dia mencoba jualan, gagal. Akhirnya dia memaksa memisahkan ayah dan ibunya. Ayah yang kena Parkinson, ya, dan sudah stroke, tidak dalam kesadaran tinggi, dipaksa menceraikan ibunya, ibu sambungnya, supaya dia menguasai warisannya. Jadi begitu. Karena dia memilih cara singkat dan dia menempuh yang lebih haram lagi. Jelas ya? Nah, sepakat, riba itu haram. Keluar dari riba ada jalannya. Itu yang harus dirinci. Jelas ya? Maka bagaimana rinciannya? Pertama, timbang aspeknya. Ini yang bertanya ini, lihat, udah punya jembatan belum? Kalau bisa ditinggalkan ini, ya ditinggalkan, sudah. Oper cicilan, alihkan ke bentuk syariah. Kan ini bank konvensional punya syariah nih. Ada juga yang syariah. Tanyakan dulu, ini solusi yang paling pertengahan. Ya. Ambil, konversikan dari konvensional ke syariah. Nanti dinilai oleh syariah nih. Yang sudah berapa, biasanya syariah itu akadnya langsung jual beli nanti. Ya, ini dinilai berapa asetnya, harganya berapa, cicilan yang ke banknya yang konvensional berapa, dilunasin oleh bank syariah. Nanti ada skema untuk penjualan. Dari penjualan itu terjadi akad yang dibenarkan. Setelah akadnya terjadi, lanjutkan cicilan, itu jalan tengah. Jelas? Nah, lalu bagaimana status riba yang sebelumnya? Dengan ketidaktahuan, setelah itu tahu, Masya Allah, lanjutkan ayatnya. Yang ke kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ada? Terus sampai ke bawah, sampai ada karangan falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Ada ayatnya? Terus sampai ke bawah, terus sampai walahu ma salafa wa amruhu ilallah. Ada ayatnya? Baik, jika ada yang sudah terjebak kepada riba, kemudian dia mau berpaling, bertobat, yang sebelumnya karena tidak tahu, ketika dia putus itu, yang sebelumnya terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'dzur, diampuni. Serahkan, kata Allah, urusannya kepada Allah. Sudah, Allah maafkan, itu selesai, sekarang perbaiki. Nah, kalau mampu dilakukan itu, konversikan dari konvensional ke syariah, plus dari syariah nanti dinilai, teruskan cicilannya. Kalau susah, tidak ada dan sebagainya, lihat dulu nih, lihat dulu. Jadi kalau pindah, dilepas, pindahnya kemana? Jangan sampai terjadi tiba-tiba rumah dijual, nggak ada tempat bernaung, setelah itu meminta-minta. Atau menyulitkan kolega sekitaran. Ada ibu kedatangan kita misalnya dengan keluarga, ada adik numpang tinggal tapi bawa rombongan dengan 6 anggota plus ART-nya misalnya kan. Nah, jadi agak repot di situ.
Maka ketika ada kondisi seperti ini, dalam kondisi darurat yang sudah berlangsung, maka berlaku kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam konteks darurat membolehkan sementara waktu sampai dengan tuntas ini selesai. Tapi minta kemudian diakadkan supaya akadnya bisa diperbaiki. Flat. Ya, nggak ada tambahan kalau begini, kalau begitu, maka konsekuensinya harus berusaha untuk membayar sesuai dengan temponya, jangan sampai telat sehingga muncul kemudian akumulasi kembali yang jatuh pada hukum yang keliru di situ. Paham sampai sini? Awas, ini konteks darurat ya, jangan disamakan dengan hukum normal. Kalau bisa kemudian kita dapat alternatif, saya pengen keluar dari sini, betul-betul keluar. Oke, saya mau beli rumah kecil aja sementara, atau rumah dengan standar yang sama di tempatnya agak berbeda ya, yang nilainya bisa lebih murah untuk dibeli tapi keadaan rumahnya nyaman serupa gitu, dan cukup ketika dihitung. Ini kalau dijual, alhamdulillah dapat yang ini, nikmat dijalani, bebas dari riba, dan bisa diputus di sini, bisa disolusi. Kalau itu bisa dilakukan, nanti janji Allah akan mengganti yang itu dengan yang berlipat lagi. Ya, paham ya? Nah, itu 3 bagian ini yang harus saya terangkan. Tinggal melihat ini yang bertanya kepada keadaan dirinya. Jelas ya? Jadi sekali lagi, timbang ke keadaan dirinya. Kalau sekiranya bisa dikonversikan kepada syariah lebih bagus, kalau sifatnya kemudian darurat, maka diselesaikan apa yang harus menjadi kewajibannya ini sambil banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon solusi kepada Allah ya, dari sambil proses berjalan sehingga diberikan naungan-naungan pijakan yang kuat untuk segera meninggalkan itu. Kemudian yang ketiga, kalau ada tempat yang bisa digunakan untuk jadi alternatif, jadi pilihan, lebih bagus, jalani itu. Dan jangan gengsi ya, gengsi itu hanya status kemanusiaan aja. Tetap kalau udah meninggal sama juga. Anda mau yang di komplek, orang bilang kota dengan kampung, tetap meninggal dikuburnya di mana? Tanah juga. Jelas ya? Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukan? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah gak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Di antara 7 itu, syabani yatahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya kan, Anda katakan, "Ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat pintu tahajud. Ukhti, ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga. Ukhti, baca Quran yuk." Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat, kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya. Yang seperti itu bahkan langsung disebut di hadis yang lain, kalau dia dihisab duluan kemudian masuk ke surga dan dia belum menemukan kawannya, maka dia akan berkata, "Ya Allah, saya di dunia bersama si fulan, saya di dunia bersama si fulan, mohon ya Allah dengan segala kemuliaan-Mu, jadikan saya bergandengan tangan dengannya masuk ke surga." Riwayat sahih. Allah sudah cinta sama hambanya, apa aja dikasih. Orang tua kalau udah cinta sama anaknya, apapun dibela-belain. Bayangin, cinta orang tua kepada anak dibandingkan cinta Allah kepada hambanya, lebih besar cinta Allah kepada hambanya. Meskipun hambanya tukang maksiat, gak pernah sholat, gak pernah ibadah. أراد